Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat ya. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Ruri. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang surat. Ya, berdasarkan jenisnya, surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita mendalami materi ini, kita pahami terlebih dahulu yuk apa itu surat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Tujuannya untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim kepada si penerima surat. Ya, sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih ya. Seseorang dalam menyampaikan informasi pun semakin mudah. Bisa melalui email, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Namun, surat tetap memiliki peranan yang penting. Fungsi dari surat. 1. Sebagai dokumentasi tertulis. Contohnya adalah surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Ya, kita memasuki surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Ciri-ciri dari surat pribadi. Isi surat berkaitan dengan masalah pribadi. Biasanya isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Kemudian, menggunakan bahasa yang santai tapi tetap sopan. Dan yang ketiga, ragam bahasa tergantung dari si penerima surat. Struktur surat pribadi. Ya, pada dasarnya surat pribadi ini tidak mempunyai struktur yang baku ya. Artinya, setiap orang itu bebas mau menuliskan surat dalam bentuk seperti apa. Akan tetapi, mari yuk kita coba pelajari polanya. Padang 2 November 2020. Nah, ini adalah bagian tempat dan tanggal surat itu dibuat. Sahabatku Aisyah di Jakarta. Nah, ini adalah bagian tujuan dan alamat surat. Salam rindu. Nah, ini adalah bagian salam pembuka. Salam pembuka ini bebas ya, bisa salam kangen atau lainnya. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini adalah bagian pembuka surat atau pendahuluan. Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku, COVID-19 masih menghantui. Bahkan karena pandemi itu, aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh iya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala Aisyah dong. Nah, ini adalah bagian isi surat ya. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu dengan trik mengatasi kejenuhan. Nah, pada bagian ini merupakan penutup. Sahabat terbaikmu. Ya, ini adalah salam penutup. Zaskia Az-Zahra. Nah, ini adalah nama dan tanda tangan si pengirim surat. Ya, kita lihat dari bahasanya, ini bahasanya santai ya.
Selanjutnya, surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan oleh perorangan, instansi atau organisasi lainnya. Ciri-ciri dari surat dinas: bersifat resmi, berisi tentang keperluan kedinasan, berkaitan dengan topik kedinasan yang dibahas, dan menggunakan bahasa baku. Fungsi dari surat dinas: 1. Sebagai pedoman pekerjaan. Contohnya seperti surat instruksi, surat pemberian izin, atau surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Ya, karena surat ini dapat dijadikan sebagai arsip ya bagi suatu instansi. Dan yang ketiga, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Struktur surat dinas. Nomor 1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 287 Jakarta, disertai dengan alamat dan nomor teleponnya secara lengkap. Ini merupakan bagian dari kepala surat atau kop surat dari instansi yang membuat surat ini. Dan yang kedua adalah nomor surat. Nomor surat itu dikeluarkan oleh instansi. Dan yang ketiga, 14 Februari 2022. Ini merupakan tanggal surat dikeluarkannya. Dan yang keempat merupakan perihal. Perihalnya tentang edaran kegiatan PTS atau PAS semester genap. Dan yang kelima berupa lampiran. Nah, lampirannya satu berkas. Jadi setelah surat ini, di lembar berikutnya ada lampirannya ya. Poin yang keenam, kepada yang terhormat Bapak Ibu, orang tua peserta didik SMP Negeri 287 Jakarta di tempat. Nah, ini adalah alamat surat itu ditujukan. Yang ketujuh, dengan hormat. Ini adalah pembuka surat atau salam pembuka. Dan yang kedelapan, berdasarkan kalender pendidikan tahun 2021-2022 tentang keberlangsungan PTM terbatas, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan penilaian tengah semester PTS genap kepada kelas 7 dan 8 serta penilaian akhir semester PAS genap kelas 9 akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Jadwal terlampir secara daring menggunakan aplikasi Google Form atau Pijar Sekolah. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Bapak Ibu menyiapkan fasilitas putra-putrinya laptop atau handphone beserta paket data internet pada saat PTS atau PAS berlangsung. Bapak Ibu dapat memastikan bahwa putra-putrinya mengikuti kegiatan tersebut. 2. Peserta didik yang belum menuntaskan nilai harian mata pelajaran agar menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. 3. Selama PJJ diharapkan Bapak Ibu orang tua peserta didik selalu mengawasi putra-putrinya agar berada di rumah dan mengikuti edaran dari pemerintah tentang penanganan wabah COVID-19. 4. Apabila peserta didik ada kendala teknis pada aplikasi Google Form atau Pijar Sekolah, harap menghubungi tim teknis PTS atau PAS. Ya, pada bagian poin 8 ini merupakan isi dari surat. Yang 9. Demikian edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jika ada informasi yang belum tercantum dalam edaran ini, akan disampaikan kemudian. Nah, ini adalah bagian penutup dari surat ya. Nah, poin 10. Kepala SMP Negeri 287 Jakarta, Dr. Anda Suprojo, MPD. Nah, ini adalah nama dari pemberi surat disertai dengan stempel. Nah, biasanya yang bertanda tangan di sini adalah pejabat yang berwenang ya. Setelah kita mempelajari surat pribadi dan surat dinas, nah ternyata terdapat perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas.
Satu, dilihat dari tujuannya. Surat pribadi itu untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sedangkan surat dinas untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, perbedaan yang kedua itu dari segi struktur. Surat pribadi tidak memiliki kepala surat atau nomor surat ya. Struktur yang lainnya tidak jauh berbeda dengan surat dinas. Sedangkan surat dinas memiliki kepala surat atau kop surat dan memiliki nomor surat. Dari segi bahasa, surat pribadi dalam segi bahasa itu sifatnya tidak formal, disampaikan secara tidak formal, tetapi tetap sopan. Dan ragam bahasa yang digunakan pun tergantung dari si penerima surat. Sedangkan surat dinas, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Kata sapaan. Nah, surat pribadi itu seperti orang yang sedang melakukan percakapan, ragam bahasanya santai. Sedangkan surat dinas itu bersifat formal. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.